welcome back to my YouTube channel in Office Regar Official. Wah, ada video baru nih. Jadi hari ini kita akan main ini tuh semacam truth order gitu, tapi lebih ke faktanya gitu ya. sama dusta. Dusta. Oke, fakta atau dusta. Ini cara mainnya gimana Bu? Karena ini tapi nggak tahu banget. Jadi cara mainnya tuh gampang banget, karena yang pertama kita tuh akan dapat pertanyaan. Nanti kita akan jawab plak. Misalnya, apa benar Alfi tidurnya masih ileran? Nah, kalau misalnya pertanyaan tentang Alfi, berarti ibu yang harus jawab. Kayak gitu. Kenapa? Kenapa harus itu sih contohnya? Udah tahu itu fakta. Dengan sentence yang banyak gitu. Kayak misalnya harus dijelasin kenapa dia bisa ileran. Kenapa nggak fakta sama mitos sih, bukan dusta? Oh iya, fakta sama mitos. Oke, kita buat fakta dan mitos. Mitos tuh kayak ini banget, tau gak sih? Iya lah, fakta distu aja. Dista, fakta sama dista. Udah apa aja itunya. Kita sweet dulu sebelum mulai. Tapi sebelum mulai kalian harus like, comment, share, and subscribe, oke? Okay? 3 kali ya sweetnya. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ih, curang. Ulang. 1, 2, 3, go. Ih, curang. Ayo gini. 1, 2, 3. Apa sih begini? Ibu juga, weh. 1, 2, 3, go. Curang. Guys, curang, guys. Ulang apa aja duluan. Ini 1 kali aja, itu oke lah, lama. Iya, apa lah 3 kali. Kita harus tutupin karena perut kita tuh berlipat-lipat ganda kayak polisi tidur. Oke, guys. Fakta atau dista? Fakta atau distu? Atau fakta atau dista? Yang dipikirin apa? Dista. Oke, dista. Kamu ayo apa? Kamu. Dia bilang aku kamu. Apaan Bu, dista ya? Ditsu ya? Ya, ditsu. Ditsu. Diksa. Oke. Ayo Mama. Fakta atau dista? Oke, fakta atau dista? Ada yang namanya dista di sini? Apa Bu? Fakta atau dusta? Jangan itu ada acaranya, itu ada apa namanya, acara punya orang lain. Fakta atau mitos? Mitos atau fakta itu sama aja. Ada juga yang punyanya. Bohongan. Beneran? Jujur atau bohongan? Truth order sama aja. Beneran atau tidak? Beneran atau enggak? Oke. Beneran atau enggak gitu ya. Sekarang kita main beneran atau enggak? beneran atau enggak? Berarti ini adalah di segmen Beneran atau enggak? Ya iyalah guys, beneran lah. Mana mungkin ibu aku nggak pernah marah. Sering ibu aku marah. Mana mungkin nggak pernah. Ya aku juga tahu lah guys, kalau ibu-ibu marahnya tuh kayak ngomel gitu ya, pasti lagi baik anaknya, kayak lagi ngasih tahu perhatian. Ya kayak perhatian gitu, kayak kamu nih jangan gitu ya. Ibu nggak kayak gitu ya? Iya, ya udah deh ibu gini. Itu awasin lah itunya, aku di situ. Tadi naruh di mana? Apa-apa naruh sembarangan. Makanya kalau nyimpen nih, misalnya kalau hilang barang api. Makanya kalau nyimpen barang itu yang benar. Udah cepetan lah kamu. Tuh, ini guys ya, tadi aku habis marah ya guys ya. Nah, itu contohnya ya guys ya. Kalau ibu kalian udah marah sampai main fisik ya gak boleh juga, namanya keterlaluan. Kita tuh harus tahu sebagai anak, marah ibu yang memainkan fisik atau yang tidak memainkan fisik. Yang membuat baik kepada kita, yang memberitahu kita yang baik, atau memberitahukan kita yang jahat. Oh gitu, oke. Good. Menurut Api nih, yang Api dapat sekarang ini tuh adalah marah yang kayak gimana gitu loh, yang dari ibu ini? Marah yang ngasih tahu lah, kebanyakan ngasih tahu. Ada juga yang marah gara-gara yang kayak
apa gitu lah ya. Tuh kan nggak bisa jawab guys, karena dia nggak tahu ibunya tuh marah karena apa. Yang setahu Tapi dia ibu aku tuh marah. sering marah ya guys ya, sering marah tapi nggak pernah main fisik. Jadi ibu aku tuh pintar, kayak ibu yang berbakti banget. Tapi itu Leo, nggak apa-apa. Tapi ya itulah ya. Kalau ibu Leo memang sih kan Leo itu artinya roar singa. Jadi ya udahlah maklumin ibu aku sering marah. Tapi kita nggak boleh terlalu percaya sama itu gitu loh. Iyalah. Memang Emang kita tuh harus percayain kebaikan ibu kita. Sering marah gara-gara baik untuk memberitahu kita. Kalau marahnya kayak nyuri dong, nggak boleh lah. itu bukan marah, itu Kayak, Api dari tadi main HP mulu, nyuri kek. nah itu mah bukan marah, itu mah ajaran Ya yang itu tidak baik. itu marah yang ajaran tidak baik, nggak boleh diikutin. Iya. Walaupun kalau ucapan ibu-ibu itu ibu kita itu harus selalu diikutin, tapi nggak boleh yang Untuk yang perbuatan salah. yang salah juga, yang baik juga misalnya. Api buru sholat dari tadi nggak sholat mulu gitu, harus diikutin. Kalau enggak, kalian dosa besar, kalian akan masuk ke neraka jahanam, neraka jahim, neraka hawiyah, dan neraka wail, neraka sa'ir, dan neraka lado, neraka sakur, dan neraka hutama. Oke. Oh ya standar anak-anak lah, sama aja semuanya kayak Beneran atau nggak beneran? oh ya beneran. Maksudnya Iya. bukan maksudnya standarnya anak-anak kayak nakalnya anak-anak tuh kan. Tapi beneran sebenarnya entar dulu ibu mau lurusin, karena sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada anak yang nakal, adanya itu anak yang kurang baik. Tapi enggak nakal itu tuh kayaknya kesannya itu tuh anak-anak tuh kayak yang terlalu apa ya, agresif segala macam lah pokoknya. Nakal itu. Jadi jangan pernah kayak ucapkan anak itu tuh nakal gitu. Nakal ya gitu. Kamu nggak ada orang di situ, kenapa kamu nanya? Kamu nakal ya gitu misalnya. Itu bukan marah. Nah, itu ucapan dari orang tua yang akhirnya mendoakan Kan kita anak. nggak ngomongin orang tua, Bu, anak kita ngomongin. Ngerti, Tapi beneran atau nggak beneran dulu? Api nakal. Iya. Nggak ada, ibu nggak mau sebut anak nakal. Beneran atau nggak beneran? Loh, kan ibu nggak mau sebut anak nakal. Oh, berarti memang nakal. Ibu Ya nggak mau. Allah. Denger dulu, ibu nggak mau sebut anak nakal karena di dunia ini tuh nggak ada anak yang nakal. Berarti tapi nakal Nggak atau ada enggak? anak yang nakal. Jadi pertanyaan yang salah. Ini siapa yang ngasih pertanyaan ini? Pertanyaannya antara nggak ada beneran atau enggak nih? Tapi kan ditanya anaknya beneran Ya nggak beneran. nakal, anaknya nakal atau enggak nih, beneran atau enggak? Iya beneran. Enggak. Kan ibu bilang nggak ada nih orang anak yang nakal, berarti beneran udah nggak ada, berarti nggak nakal dong. Iya memang nggak nakal. Tapi standarnya anak-anak kayak bikin kesel, bikin apa itu ada. Makanya kayak dia bener nakal. bukan. Makanya kembali lagi ibu bilang jauhin kayak pikiran untuk menyebut anak itu nakal gitu loh. Papa nggak boleh gitu. Anaknya kan juga jadi introvert. Introvert apa? Nggak ngerti, aku juga asal nyebut aja. Emang aku introvert. Oh ya, oh my god, dia introvert sekali guys sepertinya. Jadi tentang pertanyaannya aku lurusin dulu. Sebenarnya aku nggak mau sebut anak-anak itu nakal ya, karena ya standarnya anak-anak lah. Kalau misalnya mereka lagi nggak bisa diomongin atau misalnya mereka lagi asik sendiri, kadang-kadang kan mereka juga suka lupa kan. Dia lagi di lingkungan yang lagi rame, yang di situ tuh bikin dia tuh happy gitu. Terus Bikin norak-norak banget. iya betul, sampai kayak norak-norak banget gitu. Aku pernah kayak gitu. Nah, itu Gimana? akan merubah kebiasaan dia di rumah yang seperti kita lihat di rumah tuh dia manis, terus nurut, ibunya manggil sekali langsung, "Iya, Bu," gitu. Nah, sedangkan saat dia pindah tempat, pindah lokasi yang di situ tuh notabene bikin dia tuh kayak Tempat bermain ya gitu. tempat bermain contohnya ya, itu akan bikin dia tuh fokusnya tuh lebih ke happy-nya dia gitu loh. Yang kesannya itu dia nggak dengar orang tuanya, terus orang tuanya juga bisa baperan, terus merasa anaknya itu tuh jadi bandel, yang akhirnya anak itu nggak dibawa lagi ke tempat yang itu misalnya, karena berpikir bahwa kalau ke situ anaknya dia akan menjadi
anak yang nggak mendengarkan orang tuanya gitu. Jadi aku nggak mau ngejudge anak-anak itu tuh anak yang nakal. Jadi aku sebutnya apa ya? Kayak anak yang sedang di luar Dugaan. di luar dugaan, gimana sih? Anak yang sedang di luar apa ya? Di luar kebiasaan sehari-hari aja gitu. Kayak sebutan nakal tuh kayaknya ini mulut itu belum bisa gitu loh, guys. Ibu aku tuh pintar bahasa Inggris ya, beneran ibu aku pintar. Tapi aku nggak mau ngejudge yang kayak ibu nih ya ikutan. Nah aku tuh juga nggak mau ngejudge ibu yang nggak bisa bahasa Inggris. Kalau yang kayak masih belajar itu aku bilang bisa, harus bisa. Karena ya kalau kita bilang yang nggak bisa, belum pintar, nggak kayak nggak pronunciation-nya bagus, ya kita nggak boleh ngejudge. Kayak gayanya guys, kayak nggak boleh tangannya begini-begini guys, kayak lagi motong roti. nggak boleh ngejudge. Misalnya nih ini ibu belum belajar bahasa Inggris, ini ibu tuh udah belajar bahasa Inggris sama anaknya udah 1000 tahun yang lalu lamanya. Ini set. Nah ini ibu-ibunya, misalnya ibunya ini misalnya namanya ibu K, ini namanya B. Ini KB dong. Mungkin mereka ini nanya karena di Instagram lah ya. Ibu Ibu jangan potong ngomongan Api ya Bu ya. Itu tidak bagus. Nah ini dia. Habis itu, nah itu nggak boleh ngebanding-bandingin. Kan kalian nanya ibu aku pintar. Masih proses pembelajaran. Tapi ibu aku kan udah bisa ngomong Inggris. Like my mom already get a good pronunciation too, and also already know like me, R, and idiom, and anything else, homophones, homographic, and can you say apalagi semuanya a 3 sentence about English? Ya udahlah. Ibu ngomong aja biar ibu buktikan. Ya nggak usah dibuktikan, ngapain? Nggak apa-apa, ya udah Kan dibuktikan. mereka nanya ibu pintar atau enggak. Ibu pintar dong. Nggak usah. Tuh guys, tuh kan Ya ibu aku tuh kayak sok-sok merendah gitu, kayak pura-pura. Nggak boleh kayak lah. gitu kita kalau. Ya ibu juga nggak boleh kayak gitu. Ibu nggak boleh sok-sok merendah. Ya udah sekarang ibu ngomong. Emang motong Yaudah. perkataan boleh? Tadi katanya It's nggak okay boleh. lah Bu ya. Ibu ngomong satu itu aja halnya. Ngomong. Misalnya gampang loh. I am eating a bread. I am eating a bread. Jangan contoh Api. Apa? I eating a bread. Jangan contoh Api. I eat some apple. No, kok some apple? An apple. Oh iya, an apple. Tolong. I eat some bread. Lagi. Yang mana sih? Kan ibu pintar, gak boleh ngerendah-rendah weh. Ayo buru. Ibu sebutkan satu homofon. Homophones itu guys, contohnya guys, kayak Nih, iya deh homografik aja deh. Sam. Ya betul. Some and Sam. Some Sam. and some. Iya betul. Udah. Nah, karena Udah. Oke guys, tuh kan ibu aku tuh pinter banget guys. Udah pinter, kayak pinter banget sedunia. Ibu aku nggak bisa ngalahin apa kek. Pokoknya ibu aku tuh pinter banget. Nggak ada yang bisa ngelawan ibu aku. Jadi ya jangan kayak gitu. Nanti semua orang yang pinter-pinter ngelawan aku. It's okay guys. Ibu kan masih proses pembelajaran. Jadi ya guys, ya udahlah, ibu aku tuh udah pinter banget. Ibunya pinter guys. Ibu aku tuh kayak lagi belajar dulu lah. Mana mungkin nggak pinter. Ibu aku tuh otaknya genius. Dari kemarin yang kuping ibu aku ngiung-ngiung, ibu aku jadi seimbang otaknya. Jadi seimbang lagi, nggak kayak waktu itu. Ya intinya masih belajar lah. Iya intinya masih belajar ya guys. Ya ibu aku tuh udah belajar banyak dari aku. Makanya tuh aku kasih soal sebagai percobaan Alfie School. Nanti aku bakal bikin Alfie School sekolah. Dan nanti ibu aku kenapa jadi percobaan? Karena ibu aku biar jadi pintar juga ngajarin anak-anak kan. Oke. Ibu nanti ibu ngajarin matematika kelas 4, 5, 6, dan kelas 8, dan juga kelas 1. Dan ibu akan belajar juga English kelas 1, 2, 3, dan udah itu. Dan guru umum. Dan masih ada. Dan ibu juga akan belajar, akan nge-teach social studies
kelas Social studies gimana ibu aja nggak tahu. ibu harus belajar. Pintar kan, ibu nggak boleh gitu malah rendahin. Nah ya udah, dah pokoknya itu aja ibu. Azan.